Ku Klux Klan merupakan organisasi teror tertua di dunia sekaligus kelompok paling rasis yang pernah tercatat dalam sejarah modern. 6 veteran militer konfederasi mendirikan sindikat pembunuh ini berlandaskan dendam kekalahan memalukan mereka dalam Perang Sipil Amerika Serikat. Para pecundang perang ini menolak konstitusi persamaan hak sipil guna mempertahankan dominasi rasial kulit putih secara mutlak. Mereka mengenakan jubah putih untuk menyembunyikan identitas pengecut mereka saat mengeksekusi operasi pembunuhan sadis pada tengah malam. Organisasi bawah tanah ini segera mengekspansi milisi di pedesaan. Mereka direkrut menjadi sebuah korporasi kebencian dengan jutaan anggota aktif. Para pemimpin klan bahkan mampu menginfiltrasi departemen kepolisian lokal dan menyuap para politisi untuk melindungi mesin teror mereka dari jerat hukum. Pemerintah Federal Amerika Serikat merespons ancaman ini dengan mengerahkan kekuatan militer penuh dan operasi intelijen rahasia demi menghancurkan jaringan tersebut. Bagaimana kisahnya? Mari siapkan kopi hitam Anda. Indonesia Insider hari ini membongkar jejak sejarah operasi paramiliter, infiltrasi birokrasi, dan kejatuhan tragis dari kelompok ekstremis Ku Klux Klan. Perang Sipil Amerika Serikat resmi berakhir dengan dideklarasikannya kekalahan militer pihak konfederasi pada bulan April 1865. 6 veteran militer konfederasi membawa pulang dendam kekalahan politik menuju kota kecil Pulaski di negara bagian Tennessee. Para mantan serdadu ini mendirikan sebuah kelompok persaudaraan rahasia berlandaskan supremasi kulit putih pada malam Natal tahun 1865. Mereka menamakan organisasi ini dengan nama Ku Klux Klan. Nama ini diadopsi dari terminologi Yunani kuklos untuk merepresentasikan sebuah lingkaran persaudaraan yang eksklusif. Kelompok persaudaraan ini awalnya menjalankan berbagai ritual intimidasi dasar untuk meneror mental warga kulit hitam di sekitar wilayah mereka. Mantan Jenderal Konfederasi Nathan Bedford Forrest segera melihat potensi politik kelompok tersebut sebagai instrumen perlawanan terhadap pemerintah federal. Forrest mengambil alih komando operasional penuh dan mendeklarasikan dirinya sebagai pimpinan tertinggi bergelar Grand Wizard pada tahun 1867. Sang jenderal mengubah perkumpulan pemuda ini menjadi organisasi paramiliter bawah tanah dengan hierarki komando kemiliteran yang ketat. Pemerintah federal di Washington menerapkan program konstitusional bernama Rekonstruksi untuk menata ulang sistem politik di bekas wilayah konfederasi. Program perombakan ini menjamin hak suara elektoral dan kebebasan sipil penuh bagi jutaan mantan budak kulit hitam. Pasukan klan menjadikan program rekonstruksi federal tersebut sebagai target utama dalam operasi sabotase intelijen mereka. Mereka meluncurkan kampanye teror fisik secara sistematis untuk menggagalkan distribusi persamaan hak politik di tingkat akar rumput. Anggota organisasi paramiliter ini merancang jubah putih panjang beserta topeng kerucut untuk menyembunyikan identitas operasional dari deteksi penegak hukum. Kostum ikonik ini memegang fungsi sebagai alat perang psikologis untuk meniru arwah tentara konfederasi di hadapan masyarakat sipil. Pasukan rahasia ini selalu menjalankan operasi penyerbuan taktis pada larut malam untuk menghindari pantauan patroli militer resmi. Para algojo bermasker ini menunggangi kuda berpelindung kain gelap menuju kawasan pemukiman warga kulit hitam dan rumah para politisi utara. Unit paramiliter kulit putih ini mendobrak paksa pintu rumah-rumah warga sipil pada tengah malam dengan bersenjatakan cambuk dan senjata api. Pasukan berkuda ini menculik para pemimpin komunitas kulit hitam dan menyeret mereka masuk secara paksa ke dalam area hutan terpencil. Para algojo klan mengeksekusi korban penculikan mereka melalui metode hukuman gantung tanpa melewati satupun proses peradilan hukum. Rangkaian tindakan brutal ini menciptakan ketakutan psikologis yang masif agar warga kulit hitam menolak mendatangi bilik suara pemilihan umum. Organisasi bawah tanah ini turut memperluas daftar target pembunuhan di luar komunitas kulit hitam selama menjalankan operasi pembersihan sistematis. Pasukan pimpinan Forrest memburu para politisi kulit putih dari Partai Republik yang secara aktif mendukung kebijakan integrasi pemerintah utara. Sindikat pembunuh ini mengeksekusi ratusan pejabat lokal, guru sekolah, dan agen Biro Pembebasan Budak di berbagai yurisdiksi negara bagian. Mereka berhasil menumbangkan berbagai pemerintahan lokal yang sah melalui serangkaian aksi pembunuhan politis yang sangat terencana. Jaringan bawah tanah ini mengeksekusi misi mereka dengan sangat cepat karena mereka menguasai seluruh saluran informasi intelijen lokal. Keanggotaan klan menjaring para mantan perwira militer, elit politik daerah, dan aparat penegak hukum setempat untuk memperkuat struktur organisasi. Kepolisian lokal melindungi operasi penyergapan malam tersebut dengan cara mematikan sengaja rute patroli resmi di sekitar lokasi target.
Hakim-hakim daerah simpatisan konfederasi membatalkan berbagai tuntutan hukum pidana untuk menjamin impunitas bagi para anggota klan di meja pengadilan. Tingkat eskalasi kekerasan yang mematikan ini segera melampaui kemampuan kendali taktis Jenderal Forrest di tingkat pusat komando nasional. Berbagai sel operasional lokal mulai melakukan aksi perampokan dan pembunuhan semata-mata untuk memuaskan kepentingan finansial masing-masing komandan faksi. Forrest segera menyadari kesalahan strategis ini dan secara resmi menerbitkan perintah pembubaran organisasi klan pada tahun 1869. Para komandan lokal mengabaikan instruksi pembubaran tersebut dan terus melanjutkan operasi terorisme paramiliter mereka secara independen. Pemerintah pusat di Washington merespons gelombang pemberontakan sipil ini melalui pengerahan kekuatan militer berskala penuh ke wilayah selatan. Presiden Ulysses S. Grant mengesahkan serangkaian regulasi konstitusional bernama Undang-Undang Penegakan Hukum antara tahun 1870 dan 1871. Aturan hukum federal yang baru ini mengkategorikan setiap serangan terhadap hak sipil warga negara sebagai kejahatan makar tingkat nasional. Presiden Grant memberikan wewenang operasional penuh kepada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menghancurkan seluruh sel terorisme lokal tersebut tanpa kompromi. Resimen Kavaleri Militer Amerika Serikat menyergap dan menangkap ribuan anggota Ku Klux Klan selama operasi darurat di negara bagian Carolina Selatan. Jaksa penuntut federal menyeret para pemimpin faksi lokal ini ke pengadilan militer khusus tanpa melibatkan campur tangan hakim daerah. Majelis Hakim Federal memenjarakan ratusan algojo utama dan sukses memaksa ribuan simpatisan lainnya melarikan diri dari wilayah operasi hukum. Eksekusi penegakan hukum militer ini secara efektif menghancurkan struktur komando faksi paramiliter pertama Ku Klux Klan secara total pada penghujung tahun 1871. Pada November 1915, William Joseph Simmons menghidupkan kembali organisasi Ku Klux Klan di Stone Mountain, negara bagian Georgia. Mantan pendeta ini mengumpulkan belasan pengikut setianya untuk membakar sebuah salib kayu raksasa di puncak gunung berbatu tersebut. Kelompok baru ini memanfaatkan momentum ketegangan rasial publik pasca kasus pembunuhan buruh pabrik bernama Mary Pagan di wilayah Atlanta. Simmons mendeklarasikan pembentukan faksi kedua klan ini sebagai sebuah ordo ksatria pelindung nilai-nilai tradisional masyarakat Amerika Serikat. Faksi kedua ini mengeksploitasi perilisan film bisu kontroversial berjudul The Birth of a Nation sebagai instrumen propaganda visual utama. Karya sinematik arahan sutradara David Llewellyn Ward Griffith tersebut memanipulasi sejarah dengan menggambarkan anggota klan pertama sebagai pahlawan penyelamat bangsa. Simmons menempatkan para agen rekrutmen di luar gedung-gedung bioskop untuk membagikan pamflet pendaftaran kepada para penonton film. Strategi kampanye publik ini berhasil menarik minat ribuan warga kulit putih wilayah selatan untuk bergabung ke dalam organisasi rahasia tersebut. Pemimpin organisasi ini secara strategis memperluas daftar musuh ideologis mereka melampaui sekadar sentimen kebencian anti kulit hitam. Para petinggi klan menargetkan imigran Eropa Timur, warga penganut Katolik, dan kelompok minoritas Yahudi sebagai ancaman keamanan nasional. Jaringan ekstremis ini memanipulasi kecemasan sosial masyarakat Amerika Serikat pasca berakhirnya ketegangan Perang Dunia Pertama. Mereka menyebarkan narasi konspirasi bahwa gelombang imigran asing akan merebut paksa lapangan pekerjaan dari tangan para pekerja lokal. Simmons menyewa Biro Hubungan Masyarakat Profesional bernama Southern Publicity Association pada tahun 1920 untuk mempercepat laju ekspansi organisasi. Dua eksekutif humas bernama Edgar Young Clark dan Elizabeth Tyler merancang sistem rekrutmen nasional yang sangat agresif. Biro kampanye ini membagi peta wilayah Amerika Serikat ke dalam berbagai distrik operasional dengan target kuota keanggotaan yang spesifik. Kemitraan strategis ini sukses mengubah kelompok pinggiran tersebut menjadi sebuah pergerakan massa berskala nasional hanya dalam waktu beberapa bulan. Para pemimpin faksi kedua ini memodifikasi struktur hierarki organisasi menjadi sebuah mesin pencetak uang raksasa berkedok perkumpulan persaudaraan. Pengurus pusat mewajibkan setiap anggota baru untuk membayar biaya pendaftaran awal sebesar $10 Amerika Serikat. Korporasi kebencian ini memonopoli penjualan jubah putih resmi, topeng kerucut, dan berbagai atribut ritual kepada jutaan pengikutnya.
Aliran dana keanggotaan ini mentransfer jutaan dolar keuntungan finansial ke dalam rekening pribadi para petinggi tertinggi klan. Mesin propaganda klan sukses memikat kelas menengah perkotaan untuk mendaftarkan diri ke dalam jaringan persaudaraan paramiliter tersebut. Tim rekrutmen menjaring para dokter, pengacara, pengusaha lokal, dan pendeta Protestan dari berbagai penjuru negara bagian. Kehadiran kaum profesional ini menyuntikkan legitimasi sosial bagi sebuah organisasi yang sebelumnya sangat identik dengan kekerasan milisi pedesaan. Faksi kedua ini menampilkan identitas publik mereka sebagai organisasi masyarakat sipil yang mendukung penegakan hukum dan ketertiban. Korporasi rahasia ini mulai memobilisasi kekuatan finansial mereka untuk menginfiltrasi struktur pemerintahan resmi di tingkat negara bagian. Para petinggi klan mendanai kampanye politik para kandidat gubernur, senator, dan wali kota yang bersedia mematuhi agenda organisasi. Organisasi ini sukses merebut kursi mayoritas dewan legislatif di beberapa negara bagian utama seperti Indiana, Oregon, dan Colorado. Anggota dewan afiliasi klan ini merancang berbagai rancangan undang-undang diskriminatif untuk menekan hak-hak kelompok minoritas secara konstitusional. Jaringan teror ini juga menanamkan pengaruh operasional mereka di dalam sistem penegakan hukum daerah untuk melindungi personel lapangan. Para komandan lokal merekrut kepala kepolisian dan anggota sheriff untuk menjalankan peran aktif di dalam sel-sel komando rahasia. Keterlibatan aparat penegak hukum ini menjamin kelancaran aksi intimidasi klan tanpa memicu ancaman penangkapan dari negara. Para hakim daerah berstatus simpatisan organisasi ini memanipulasi putusan pengadilan untuk membebaskan anggota klan dari segala jerat hukum pidana. Kekuatan politik Ku Klux Klan menyentuh titik puncak historisnya pada sebuah demonstrasi nasional di bulan Agustus 1925. 50.000 anggota organisasi ini berbaris menyusuri jalanan utama Pennsylvania Avenue di pusat ibu kota Washington, D.C. Para demonstran radikal ini melakukan pawai akbar dengan mengenakan jubah putih lengkap tanpa menyembunyikan wajah mereka menggunakan topeng. Unjuk kekuatan publik ini bertujuan memamerkan dominasi politik mutlak organisasi tersebut kepada pemerintah federal dan seluruh warga Amerika Serikat. Kehancuran faksi kedua ini berawal dari serangkaian investigasi kriminal yang membongkar skandal moral para petinggi tertinggi mereka. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada pimpinan klan negara bagian Indiana bernama Desi Stevenson atas kasus pembunuhan sadis. Skandal kriminal ini memicu kemarahan publik dan mendorong eksodus jutaan anggota yang merasa tertipu oleh retorika suci pimpinan. Biro Pendapatan Internal menagih tunggakan pajak raksasa pada tahun 1944 sehingga memaksa korporasi rahasia ini mendeklarasikan kebangkrutan operasional secara total. Tahun 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat menerbitkan putusan bersejarah untuk menghapus segregasi rasial di sekolah umum. Kelompok supremasi kulit putih merespons putusan konstitusional ini dengan membangkitkan kembali faksi ketiga Ku Klux Klan. Para ekstremis lokal menghidupkan kembali jaringan rahasia ini untuk menentang gerakan hak sipil yang semakin menguat. Mereka menolak keras segala bentuk integrasi sosial antara warga kulit hitam dan kulit putih di ruang publik. Faksi ketiga ini tidak lagi beroperasi di bawah satu struktur komando nasional seperti era sebelumnya. Organisasi ini terpecah menjadi puluhan sel radikal independen yang bergerak tanpa koordinasi instruksi pusat. Kelompok-kelompok pinggiran ini menggunakan nama Ku Klux Klan semata-mata untuk membangkitkan memori teror historis di tengah masyarakat. Setiap komandan sel lokal memegang kendali operasional mutlak untuk merancang serangan di wilayah masing-masing. Para pemimpin sel independen ini membuang sepenuhnya strategi infiltrasi politik konstitusional dari doktrin organisasi. Milisi radikal tersebut beralih menggunakan taktik terorisme domestik bersenjata untuk mempertahankan sistem pemisahan ras. Pasukan bawah tanah ini merancang kampanye sabotase fisik untuk menghancurkan infrastruktur komunitas warga kulit hitam. Mereka memproduksi bom rakitan dan mengumpulkan senjata api ilegal untuk melancarkan perang gerilya kota. Jaringan teroris ini memfokuskan serangan mematikan mereka terhadap para aktivis pejuang hak sipil. Pasukan Algojo Klan tidak hanya memburu warga kulit hitam, tetapi juga menargetkan relawan kulit putih dari wilayah utara. Kelompok bersenjata ini mencegat bus-bus relawan integrasi antar negara bagian di berbagai jalan raya pedesaan.
Para penyerang ini membakar kendaraan umum tersebut dan memukuli para penumpang menggunakan tongkat besi. Eskalasi kekerasan kelompok ini mencapai tingkat kebrutalan baru pada bulan September 1963 di kota Birmingham, negara bagian Alabama. Anggota klan meletakkan belasan batang dinamit di ruang bawah tanah gereja baptis 16 Street pada hari Minggu pagi. Ledakan berkekuatan tinggi tersebut menghancurkan struktur bangunan dan menewaskan 4 gadis kecil kulit hitam seketika. Serangan teroris ini memicu kemarahan publik skala nasional dan memaksa pemerintah federal turun tangan. Sel klan wilayah Mississippi melancarkan operasi penculikan paling berdarah pada musim panas tahun 1964. Pasukan pembunuh ini menyergap 3 orang relawan pendaftar pemilih hak sipil di Jalan Raya Pedalaman. Para algojo mengeksekusi ketiga pemuda tersebut dan mengubur mayat mereka di bawah sebuah bendungan tanah liat. Kasus pembunuhan brutal ini membongkar jaringan kolaborasi gelap antara milisi klan dan aparat kepolisian setempat. Aparat penegak hukum daerah di banyak wilayah selatan memberikan perlindungan operasional penuh kepada sel-sel teroris ini. Petugas kepolisian seringkali membocorkan rute perjalanan para aktivis hak sipil kepada regu pembunuh klan. Beberapa oknum sheriff bahkan menangkap target operasi dan menyerahkan mereka langsung kepada para algojo paramiliter. Kolaborasi sistemik ini menciptakan lingkungan bebas hukum bagi para pelaku pembunuhan berencana tersebut. Para politisi negara bagian juga menyumbangkan perlindungan politik tidak langsung bagi aksi terorisme domestik ini. Gubernur-gubernur wilayah selatan menyampaikan retorika pro-segregasi radikal untuk memanas-manasi sentimen kebencian massa. Para pejabat publik ini menolak mengerahkan pasukan Garda Nasional untuk melindungi demonstran hak sipil yang damai. Sikap pembiaran dari otoritas negara ini melegitimasi serangkaian serangan mematikan yang dilakukan oleh anggota klan. Jaringan teror faksi ketiga ini mendanai operasi militer mereka melalui pengumpulan sumbangan gelap dan aktivitas kriminal. Pengusaha-pengusaha lokal pendukung segregasi mengalirkan dana tunai secara rahasia untuk membeli senjata dan bahan peledak. Para anggota klan juga menjalankan sindikat pemerasan dan penyelundupan senjata api ilegal lintas negara bagian. Logistik finansial yang kuat ini memungkinkan sel-sel lokal mempertahankan intensitas serangan gerilya mereka secara konsisten. Organisasi paramiliter ini telah berubah sepenuhnya menjadi sindikat kriminal bersenjata berat yang menyasar warga sipil tak bersenjata. Faksi ketiga, klan beroperasi secara eksklusif sebagai mesin pembunuh tanpa memiliki visi politik yang terstruktur. Serangkaian kejahatan kemanusiaan ini akhirnya menghancurkan sisa-sisa toleransi publik terhadap keberadaan organisasi paramiliter tersebut. Tingkat ancaman keamanan nasional ini memaksa pemerintah pusat mengerahkan agen intelijen federal untuk memburu mereka. Presiden Lyndon B. Johnson memerintahkan Biro Investigasi Federal atau FBI untuk menghancurkan jaringan terorisme domestik Ku Klux Klan pada tahun 1964. Direktur FBI J. Edgar Hoover merespons instruksi eksekutif tersebut dengan meluncurkan sebuah operasi intelijen rahasia bersandi COINTELPRO Whitehead. Biro federal ini mengerahkan ratusan agen khusus menuju wilayah selatan untuk memetakan struktur komando sel-sel paramiliter independen. Operasi kontra-intelijen ini menargetkan penghancuran infrastruktur organisasi dari dalam melalui taktik infiltrasi dan perang psikologis. Agen-agen FBI merekrut ribuan informan rahasia dari kalangan anggota internal klan melalui metode penyuapan dan ancaman jerat hukum. Para informan ini membocorkan berbagai rencana serangan fisik beserta daftar nama algojo lapangan kepada Pusat Komando Intelijen Federal. Intelijen Federal menggunakan informasi bocoran tersebut untuk menggagalkan puluhan rencana pengeboman gereja dan penculikan aktivis hak sipil. Tingkat infiltrasi ini mencapai skala masif sehingga 1 dari setiap 5 anggota klan berstatus sebagai informan aktif kepolisian federal. Tim intelijen federal melancarkan kampanye adu domba untuk menghancurkan tingkat kepercayaan antar pimpinan sel klan daerah. Agen FBI mengirimkan surat-surat anonim kepada para komandan lokal guna menuduh petinggi faksi lain sebagai penggelap dana pergerakan organisasi. Operasi psikologis ini memicu konflik internal berdarah karena para pemimpin faksi radikal mulai saling mencurigai kesetiaan satu sama lain.
Taktik perpecahan ini melumpuhkan sistem koordinasi antar sel sehingga organisasi teroris tersebut gagal merencanakan aksi sabotase berskala besar. Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengambil alih proses penuntutan hukum kriminal dari tangan pengadilan lokal di yurisdiksi negara bagian selatan. Jaksa federal menyeret para pelaku pembunuhan aktivis hak sipil ke pengadilan tingkat nasional untuk menghindari manipulasi putusan hakim daerah. Majelis Hakim Federal menjatuhkan hukuman penjara puluhan tahun kepada para komandan klan atas kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Rangkaian putusan penjara ini menghancurkan lapisan kepemimpinan milisi radikal tersebut di berbagai negara bagian utama secara efektif. Lembaga advokasi hukum independen Southern Poverty Law Center membuka front perlawanan baru melawan klan melalui jalur pengadilan perdata. Para pengacara hak asasi manusia merumuskan strategi hukum inovatif untuk memiskinkan struktur finansial organisasi teroris tersebut secara sistematis. Tim hukum SPLC mengajukan berbagai gugatan ganti rugi finansial mewakili para keluarga korban kekerasan kelompok supremasi kulit putih. Strategi litigasi perdata ini menargetkan penyitaan aset-aset korporat milik para pemimpin utama sebagai kompensasi kerugian material bagi korban. Tim pengacara SPLC mewakili seorang ibu kulit hitam bernama Beulah May Donald untuk menggugat faksi United Klans of America pada tahun 1987. Kelompok paramiliter tersebut sebelumnya telah mengeksekusi putra bolah melalui aksi penggantungan brutal di kota Mobile, negara bagian Alabama. Majelis Hakim Pengadilan Perdata mengabulkan gugatan bolah dan menjatuhkan hukuman denda sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat kepada organisasi klan. Nilai denda raksasa tersebut langsung melampaui total kapasitas finansial faksi terkuat Ku Klux Klan di era modern. Otoritas hukum negara menyita seluruh aset properti faksi United Klans of America untuk membayar denda ganti rugi ketetapan pengadilan. Pemerintah mengeksekusi penyitaan gedung markas besar nasional kelompok paramiliter tersebut di negara bagian Alabama secara paksa. Kuasa hukum menyerahkan sertifikat kepemilikan gedung markas tersebut kepada Beulah May Donald sebagai pelunasan putusan denda pengadilan perdata. Kebangkrutan finansial absolut ini menghentikan kemampuan operasional organisasi untuk mencetak materi propaganda dan mendanai kegiatan logistik lapangan anggota. Tekanan intelijen beruntun dan krisis kebangkrutan hukum memecah Ku Klux Klan menjadi puluhan kelompok kecil tanpa otoritas komando terpusat. Sisa-sisa anggota militan mendirikan belasan faksi sempalan independen dengan jumlah pengikut tidak lebih dari hitungan puluhan orang. Kelompok-kelompok pinggiran ini memindahkan basis operasi logistik mereka ke ranah digital untuk merekrut simpatisan baru di ruang maya. Biro Penegak Hukum terus memantau aktivitas forum internet kelompok radikal ini untuk mencegah potensi serangan terorisme domestik secara sporadis. Supremasi kulit putih di Amerika Serikat memunculkan berbagai kelompok neonazi baru dengan ideologi fasisme modern yang lebih ekstrem. Generasi muda kelompok sayap kanan meninggalkan Ku Klux Klan karena mereka menganggap ritual jubah putih kelompok tersebut terlalu usang. Faksi-faksi sisa klan kehilangan monopoli pergerakan radikal di tengah kemunculan organisasi milisi bersenjata modern bermotif politik anti pemerintah. Jaringan bersejarah ini gagal merelevankan kembali agenda segregasi rasial mereka dengan realitas peta geopolitik domestik pada abad ke-21. Ku Klux Klan masa kini hanya beroperasi sebagai kelompok bayangan tanpa kekuatan finansial dan pengaruh politik nasional di tingkat elit. Pasukan paramiliter ini telah menyusut drastis dari 5 juta anggota pada era keemasannya menjadi kurang dari 3.000 simpatisan pasif. Pemerintah Amerika Serikat mengkategorikan faksi-faksi kecil tersebut murni sebagai sindikat penebar kebencian tanpa memiliki nilai tawar elektoral konstitusional. Operasi intelijen federal dan serangan hukum perdata akhirnya sukses meruntuhkan organisasi terorisme domestik paling mematikan dalam sejarah Amerika ini.